بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Namanya sangat besar sekali. Karena Anda sedang menghantarkan hidayah Allah berupa taufik dengan hidayah yang Anda miliki berupa irsyad. Walaupun sekali lagi taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berusaha dengan hidayah irsyad kita menyampaikan hidayah taufik Allah kepada manusia. Dan kalau seandainya nasihat Anda diterima, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Tidak ada ucapan yang paling baik, yang paling indah dibandingkan Anda sedang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man dalla ala khairin kafa'ili." Siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan, maka pahalanya sama dengan pelakunya. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mengatakan, "Ya Ali, kalau seandainya lantaran lisanmu berdakwah kepada manusia, sadar manusia itu dengan dakwahmu, maka itu lebih baik daripada unta merah." Artinya lebih baik daripada dunia yang sangat mahal. Maka bagaimana caranya kalau kita punya saudara, dia suka meninggalkan sholat? Maka pertama, saya nasihatkan kepada sang penasehat, tidak boleh tayas. Tayas itu artinya tidak boleh seseorang itu putus asa. Terkadang ada orang yang berikan nasihat itu diuji dengan tidak mau mendengar orang yang Anda nasihati. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena memberikan hidayah kepada orang itu bukan seperti membalik telapak tangan, tidak. Ada proses. Ya, terkadang diperlukan dengan cara yang baik, tempat yang baik, harus melihat siapa yang kita dakwahi itu, apakah waktu itu menerima atau tidak, karena hati manusia itu ada ikbal, ada idbar, ada saatnya menerima, ada saatnya menolak, sehingga dibutuhkan tahu tempat, waktu, cara bicara, dan begitu seterusnya. Kemudian juga boleh jadi orang yang nasihati, yang notabene dia tidak sholat, itu ada dua perkara. Pertama, mungkin dia tidak paham bahwa sholat itu penting, ya, atau belum sampai nasihat kepadanya sehingga dia lalai. Lah, ketika kemudian Anda memberikan nasihat, artinya jangan sekali dua kali, supaya dia terus diingatkan, karena agama ini nasihat. Yang kedua, ingatkan tentang keutamaan sholat. Bagaimana keutamaan sholat wajib itu, apalah ancaman-ancamannya di dunia dan di akhirat, supaya dia takut. Ya. Kalau memang dia belum menerima nasihat, maka ulurkan waktu. Boleh jadi mungkin hari ini tidak bisa menerima, nanti minggu depan kita ulang lagi. Minggu depan kita ulang lagi. Atau boleh jadi kita memberikan nasihat di waktu yang mungkin dia sedang senggang. Anda bisa ajak makan dia, bersenang-senang, sambil Anda berguyon dengan dia, tapi sisipi juga kemudian dakwah mengajak untuk sholat. Ya. Kemudian juga yang ketiga, jangan lupa berdoa. Karena bagaimanapun yang membolak-balikan hati manusia itu, kenapa dia tidak sholat, kenapa dia sholat, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar orang yang kita nasihati karena dia sering meninggalkan sholat itu, hatinya dibolak-balikan oleh Allah Azza wa Jalla, supaya yang tadinya tidak mau sholat jadi sholat. Ya. Kemudian yang paling penting adalah niat Anda memberikan nasihat itu. Anda berikan nasihat jangan sampai terasa bahwa Anda lebih baik dibandingkan dia, lebih suci dibandingkan dia. Jangan ada perasaan seperti itu. Tetapi niat nasihat itu adalah Anda sedang menyampaikan kebaikan untuk ditularkan kebaikan kepada orang lain. Dan Anda ketika berikan nasihat itu seperti Anda mengaca dalam sebuah cermin. Ketika kita berikan nasihat kepada orang lain itu, hakikatnya kita sedang memberikan nasihat kepada diri kita sendiri. Ya, teruslah berdoa, jangan pernah bosan, dan teruslah menggunakan bahasa-bahasa yang lembut, bahasa-bahasa yang baik, atau kalau perlu memang diberikan hadiah dan begitu seterusnya. Bagaimana cara melembutkan hatinya, saya kira
Anda yang lebih paham tentang tabiat saudara Anda. Wallahu a'lam.